siang teman-teman, kembali lagi di acara Tech Show Suara Kita. Di acara kali ini kita akan membahas sedikit tentang pendidikan yang ada di Indonesia maupun yang di pelosok ataupun yang di kota-kota. Pendidikan adalah kunci masa depan. Tetapi banyak masalah-masalah yang ada di pendidikan seperti kurangnya tenaga pengajar ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekolahan ataupun biaya-biaya mahal untuk melanjutkan pendidikan ke masa yang akan datang. Oke, seperti pendidikan yang ada di luar negeri dan Indonesia, mungkin itu sangat berbeda. Apalagi pendidikan yang ada di pelosok-pelosok negeri seperti ada di NTT ataupun Papua, itu sangat berbeda sekali dengan pendidikan yang ada di kota-kota seperti Jakarta ataupun di Jawa-Jawa. Seringkali kita menganggap remeh pendidikan karena tidak pernah mendapatkan berita-berita tentang fakta pendidikan yang begitu hancurnya di negeri kita yang ada di sebelah pelosok-pelosok. Pada kesempatan kali ini, saya akan kedatangan teman dari NTT. Dia akan sedikit menceritakan pendidikannya yang ada di NTT dan sekarang dia kuliah di Unisri. Apakah dia mendapatkan kultur shock ataupun mendapatkan perbedaan yang ada di NTT maupun di Solo. Ini dia Mbak Natasha, kita beri aplaus untuk Mbak Natasha. Halo. Halo. Selamat datang, Mbak. Ya. Oke. Lu nih, kenalan dulu nih sama pemirsa-pemirsa agar tahu nih siapa nih Mbak Natasha yang sebenarnya. Oke, aku bakal kenalin diri aku ya. Sebelumnya aku sangat bersyukur banget diundang sama Mas Doni ke talk show ini. Jadi nama aku Natasha Seira, aku dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Labuan Bajo. Oke nih, dari Labuan Bajo, Bro. Ayo main. Oke. Nih Mbak Natasha nih, sejak kapan nih pindah dari NTT ke Solo nih? Kalau aku itu asalnya mamaku dari Sragen ya Kak. Terus papaku dari Labuan Bajo. Nah pas kecil itu aku ikut papaku. Papaku kan kerja di Labuan Bajo. Yeah. Otomatis diborong dong semua keluarga ke sana. Jadi di NTT-nya itu aku dari TK sampai SMA. Kawannya komodo bukan? Oh kebetulan iya Mas, bestian sebelah rumah gitu. Kan dari TK sampai SMA di NTT nih. Ya. Terus pas kuliah kan di Solo kan? Ya. Tuh kira-kira perbedaannya gimana nih Mbak? Yang dari sekolah NTT terus pindah ke Solo gitu. Walaupun dari SD sampai ke SMA itu kan masa yang panjang nih. Iya. Di NTT. Gimana nih Mbak? Pasti banyak banget ya perbedaannya dari sekolah di sana sama sekolah di sini. Dan pas aku pindah ke sini itu aku lihat beberapa SMA-nya gitu kan Mas, itu sangat berbeda. Apalagi dari segi fasilitas, kayak di sini tuh bangunannya udah bagus, terus maksudnya penaruhan akreditasi A-nya tuh tepat gitu loh Mas. Yeah. Tapi kalau di sana itu akreditasi A SMA-nya, tapi fasilitasnya itu tidak sesuai dengan realitanya gitu. Jadi kalau mungkin Masnya nanti berkunjung ke sana lihat, oh ini SMA yang berakreditasi A ya, tapi kalau Mas masuk ke dalamnya pasti shock sih. Nggak sebagus akreditasinya. Oh gitu. jadi beda ya Mbak, kayak Iya. sekolahan di NTT itu lebih ke akreditasinya A, tapi ternyata kalau Iya. dilihat fasilitasnya masih gitu ya? jauh dari kata bagus sih. tapi kalau dari segi transportasi, ibarat nih Mbak Natasha dari rumah mau ke sekolahan nih, aksesnya gimana nih Mbak? Aksesnya kalau saya SMA tuh kebetulan saya naik motor kan Mas. Yeah. Tapi kalau orang-orang lain tuh biasanya di sini kan ada kayak bus gitu kan. Yeah. Kalau di sana itu belum, masih kayak bemo. Mas tahu bemo nggak? Kayak Yeah. angkot-angkot kayak gitu. Yeah. Jadi Tuk-tuk. ya seperti itulah lebihnya. Jadi kalau misalnya orang yang nggak punya kendaraan, mereka biasanya pakai angkot kayak atau nggak jalan kaki malah Mas. Emang tapi sekolahan di NTT itu jaraknya jauh nggak nih Mbak? Dari maksudnya kan kalau di sini kan ibarat sekolah satu sini, Iya. sekolah dua jaraknya cuma berapa kilo. Kalau di NTT itu gimana itu Mbak? Jarak sekolahan satu ke sekolahan lain? Kalau aku pribadi di Labuan Bajo, kan Labuan Bajo nggak sebesar itu kan Mas. Yeah. Itu masih ya dalam satu kota itu nggak jauh-jauh amat sih, kecuali kalau orang yang dari kampung sekolahnya ke Labuan Bajo. Tapi itu biasanya mereka ngekos. Kalau yang jarak jauh itu biasanya bukan di Labuan Bajonya, tapi di kampung-kampung di luar Labuan Bajo. Jadi orang tuh dari kampung, misalnya sekolahnya nih ada di atas gunung. Nah mereka dari kampung tuh menempuh jarak 1 jaman untuk ke sekolahnya. Kalau di Labuan Bajo sendiri sih rata-rata pada ngekos kalau yang nggak punya rumah ya, deket di Labuan Bajo gitu. Berarti
masih sekolah tapi udah ngekos nih. Iya, udah ngekos banyak yang gitu mas. Masih sekolah udah ngekos. Karena kan di kampung-kampung kan, di sekitaran di luar Labuan Bajo itu kan sekolahnya masih minim kan. Terus kayak nggak bagus gitu mas. Nah, ini mumpung ada yang bagus terus di Labuan Bajo, akhirnya orang tua mereka ngepush anaknya gitu. Kamu sekolah aja di Labuan Bajo biar nanti ngekos atau tinggal di rumah saudara. Kayak gitu. Tapi di sekolahan mbaknya nih, ada nggak sih kayak asrama atau tempat tinggal buat siswa-siswa yang jauh gitu? Aduh, karena kalau saya tuh SMA negeri ya mas, jadi nggak disediain fasilitasnya. Tapi kalau swasta ada kayak seminari, tapi itu khusus yang Katolik sih. Kalau ini agama lain saya kurang tahu, ada nggak asrama khusus kayak gitu? Nih, PR buat pemerintah. Iya, Tolong negeri kalah sama swasta, bro. tolong jangan cuma akreditasinya aja, tapi fasilitasnya tolong mewadahi kami juga. Tuh. Sebenarnya menurut saya gini, Mbak. Kalau sekolah negeri itu fasilitasnya kalah sama swasta, otomatis siswa-siswa itu lebih milih ke swasta walaupun Iya kan mas, benar. Benar nggak nih? Soalnya pengalaman saya pribadi di Labuan Bajo malah lebih unggul swastanya daripada negerinya. Karena negerinya, maaf ya, sebobrok itu fasilitasnya. Jadi ya orang tuh cuma ngeliat, wih keren masuk negeri. Tapi realitanya di Labuan Bajo tuh malah swasta yang nge-push murid-muridnya biar berprestasi. Kalau negeri ini kurang. Kalau negeri soalnya nggak korupsi, nggak negeri. Nggak tahu ya dana bosnya kemana. Oke, stop yuk. Untuk selanjutnya nih Mbak, Ya. kira-kira sekolahan di NTT itu sama di Solo itu yang terlihat membedakan itu apa sih Mbak? Kalau sekolah NTT Di NTT sama di Solo gitu loh, yang membedakan lah, paling menonjol gitu loh. Kalau paling menonjol udah pasti fasilitas ya mas. Soalnya ketika saya di sini tuh kayak iri banget. Sekolahnya fasilitasnya sebagus itu, diwadahi dengan sekeren itu kayak tiap. Pokoknya saya kan tanya kan mas, saya tanya ke teman-teman saya yang sekolahnya di sini. Mereka kayak ada event tiap bulan atau nggak tiap semester gitu kan. Terus kayak ngundang artis ini itu. Terus saya membandingkan dengan diri saya di sana, kok nggak seseru ini. Jauh. Iya, nggak sekreatif ini. Jadi ketika saya di sini membaur, saya jadi culture shock gitu mas. Kayak mereka padahal udah semaju ini ya, kayak udah tahu kegiatannya ini. Sedangkan saya baru memasuki fase itu. Tuh, tapi sejauh ini kalau saya kan pulang kemarin ke Labuan Bajo, saya lihat udah mulai mengikuti sekolah-sekolah di Jawa. Tapi pas zaman saya ya masih itu mas, masih kurang kegiatan dan fasilitasnya kurang banget. Kalau menurut Mbak Natasha nih, kan pendidikan di pelosok negeri sama kota-kota berbeda nih. Iya. Tapi kalau dari segi pendidikan di Indonesia nih, kira-kira gimana sih Mbak? Pendidikan yang ada di Indonesia itu udah bener atau belum gitu loh? Kalau benar atau belumnya sih, kalau saya ngambil sudut pandang saya sebagai orang NTT ya mas, saya merasa kurang sih. Nggak tahu, mungkin dari masnya yang dapat sekolah di sini tuh gimana? Kalau menurut saya nih Mbak, pendidikan di Indonesia nih kurangnya itu lebih banyak teori. Iya. Ya nggak sih? Kurikulumnya kebanyakan. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya, kalau di luar negeri kan kita lebih banyak disuruh berpikir kreatif. Ibarat nih, saya bakat di menggambar. Ya udah, gurunya kamu gambar aja. Terus satunya kamu bisa apa? Musik. Ya udah main musik aja. Tapi kalau di Indonesia itu rata-rata disamaratakan. Iya, benar. Ibarat nih, satu kelas ada monyet sama kelinci, sama-sama suruh manjat. Kan yang kelinci nggak bisa kan? Kan kita kan tergantung passion masing-masing kan mas. Kalau di sini kan kayak bikin pusing, jadi kita harus menguasai berapa mata pelajaran gitu kan, nggak fokus. Bro, bukan avatar. Benar, kita kan nggak sempurna. Tapi kalau dalam di NTT nih, sebenarnya di NTT kan nggak tertinggal banget. Iya, benar. Soalnya kan di NTT, apalagi mbaknya kan dekat Labuan Bajo. Labuan Bajo kan udah masuk ke wisata nasional super ini. Premium. Iya. Tapi menurut mbaknya kalau pendidikan di Indonesia yang ada di pulau-pulau lain seperti Pulau Papua itu kan banyak nih anak sekolah nggak pakai kaos kaki, nggak pakai tas lah, sekolah cuma pakai seragam, badan kotor. Itu kira-kira gimana Mbak tanggapannya Mbak Natasha? Kalau saya kan pernah melihat secara langsung gitu kan mas. Kalau selain di Papua, kayak di kampung daerah saya, itu saya lihat anak-anak
Mas tahu pakai tas tapi pakai kresek. Oh. Kayak nggak punya tas gitu, Iya, iya. saking nggak beradanya gitu kan Mas, saking nggak difasilitasi itu pakai kresek, terus nggak pakai sepatu juga, sama halnya seperti anak di Papua. Jadi saya juga ikut merasakan kesedihan mereka, kayak wow, maksudnya pemerintah harusnya lebih ngelihat lagi sih sisi dari timurnya gitu. Padahal di Papua itu negeri di atas emas, Iya. tapi jalan kaki tanpa alas kaki. Jangan kaki tanpa kayak kasihan juga, terus mereka kalau minta makan juga kesusahan, harus nuker sesuatu gitu Iya. kan Mas. Kayak mereka harus berburu biar nuker sama mie atau beras, saking susahnya. Untuk Natasha nih, pendidikan di Indonesia nih kurang nggak sih dari segi kayak guru atau tenaga pengajar gitu kan? Sekarang kita lihat, kemarin kan ada isu katanya tunjangan tenaga pengajar mau dihapus nih. Kan otomatis guru-guru jadi males. Bener, motivasinya jadi Iya, berkurang. jadi itu kira-kira gimana, Mbak? Wah, kalau guru kan itu elemen yang sangat penting ya kan Iya. dalam pendidikan. Soalnya dari guru pasti memberikan ilmu-ilmu gitu ke murid-muridnya. Kalau menurut saya di Indonesia ini gaji guru sangat kurang ya Mas. Iya, betul sih. Bahkan ada di salah satu daerah timur, saya lupa itu, Mas tahu nggak gaji guru berapa? Iya, 200 per iya. bulan. Gaji Bayangin, guru honorer. gaji guru honorer 200 per bulan, itu kita mau dapat apa dari 200 per bulan? Bahkan saya yang anak kos aja nggak bisa loh, masa 200 per bulan, apalagi seorang guru. Gitu kan, itu kayak bagi saya keterlaluan sih. Kayak di Jepang kan pendidikannya kan udah maju nih. Iya. Dia soalnya lebih mengedepankan guru itu Iya. adalah profesi yang sangat bagus sekali. Kalau di Indonesia kan kayak guru nggak dianggap. Iya, kayak padahal guru tuh salah satu profesi yang sangat berjasa dan penting gitu Mas. Tapi kayak bagi mereka tuh gajinya diecek-ecekin aja. Tuh kayak jadi motivasi gurunya menurun, mereka ngajar siswanya ya udah seadanya. Karena ya aku digaji kayak gini, aku nggak punya motivasi lagi dong. Iya, betul. Gitu. Kayak pendidikan di Indonesia kan sebenarnya kan tertinggal dari negara-negara lain kan karena kita tidak menghargai guru. Iya betul. Karena kita terlalu menyepelekan peran guru. Iya. Soalnya kayak di Jepang setelah bom Hiroshima itu terjadi kan yang dicari guru. Kalau Indonesia hancur pun guru dibiarin. Kalau dari saya yang dicari harta. Iya sih, ya gimana ya, kita menyuarakan aspirasi guru pun dari dulu pun nggak pernah didengar. Iya betul. Padahal guru itu sangat-sangat peran yang penting dalam pendidikan kita itu loh. Iya benar. Kita dari SD pun udah guru sama Betul. guru, dididik sama guru. Tapi guru tidak pernah dihargai oleh pemerintahan kita. Betul. Oke nih, menurut Mbak Natasha nih, Ya. pendidikan di Indonesia menurut Mbak Natasha untuk sekarang ini gimana, terus solusinya nih buat pendidikan di Indonesia nih gimana nih? Menurut aku pribadi, aku kan mengambil sudut pandang dari timur, Ya. dari orang yang berasal dari timur. Menurut aku pendidikan Indonesia ini masih sangat kurang. Tapi entah nggak tahu ya, di Jakarta sana pasti mereka merasa kayak oh udah pas. Tapi bagi aku yang di timur ini masih sangat kurang dari segi fasilitas, dari kualitas gurunya juga, gaji. Jadi mohon pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi fasilitasnya, terlebih di daerah pelosok. Kalau Labuan Bajo, puji Tuhan ya, udah sangat-sangat maju, karena kemarin kan dirombak sama Presiden Iya. Joko Widodo, kayak makasih ya Pak, kayak keren banget, kayak keren banget ngubah Labuan Bajo tuh sekeren itu. Mas kalau pergi ke Labuan Bajo, udah kayak ngeliat surga kedua. Dijamin, bagus dicoba nih. banget. Kalau menurutku gitu sih Mas, kalau Masnya sendiri gimana pendapatnya? Kalau menurut saya nih, pendidikan di Indonesia itu salahnya ada di yaitu kurang menghargai guru sama kurang kurikulumnya. Menurut saya kurang sih, kayak seorang siswa itu harus mempelajari ini itu, tapi dia tidak bisa mengembangkan bakatnya di dalam dirinya. Sama banyak aturan yang nggak penting lah. Murid itu tidak diberi kebebasan dalam berekspresi gitu. Jadi murid yang mempunyai jiwa kayak fashion atau jiwa apalah yang intinya tentang penampilan itu tidak pernah diapresiasi atau tidak pernah diberi ruang. Makanya dari itu murid-murid itu sering tidak suka dalam pelajaran, kayak sering bolos itu gara-gara dia tidak pernah mendapatkan ruang di dalam kelasnya. Maksudnya ruang itu ya tempat dia untuk berekspresikan diri. Menurut saya itu sih kurangnya. Ya, Pesan saya buat pemerintah mungkin lebih
memperhatikan guru sih, karena guru sering tidak dihargai oleh pemerintah dengan harga bahan baku yang naik, tapi gaji guru tidak pernah naik. Itu membuat guru lebih tidak bersemangat dalam mengajar. Itulah pesan-pesan dari saya dan Natasha untuk Betul. pemerintah. Mohon didengarkan suara-suara dari kita, karena dari kitalah Indonesia akan hidup. Oke, kita akhiri segmen pada siang hari ini. Kita beri aplaus kepada Mbak Natasha. Oke. Oke, kembali lagi dengan kita, aku dan Mbak Natasha. Oke nih, gimana nih Mbak tanggapan tentang gaji guru di Indonesia menurut Mbak Natasha? Kalau tanggapan saya sih gaji guru di Indonesia masih sangat kurang ya Mas, karena betul sih. Indonesia masih menganggap remeh sekali profesi dari guru. Ya, betul. Apalagi di daerah saya Mas, NTT, maksudnya udah terpencil, terus gajinya main-main. Waktu itu ada di daerah, tapi bukan di NTT, itu gaji guru tuh 200 per bulan. Jadi kan motivasi gurunya sendiri itu kan melemah kan Mas, sehingga ketika mengajar ke anak muridnya yang nggak punya motivasi. Jadi guru-guru di sana itu banyak menerapkan sistem VOC. Jujur saja ya Mas, masih kasar lah dalam bahasanya, mendidiknya tuh kasar. Nggak tahu itu karena gaji kecil atau gimana, tapi tidak seharusnya kayak gitu dilampiaskan ke murid-muridnya. Ya, betul sih, tapi kayak apalagi bahan pokok udah naik nih ya. Iya. Tapi gaji masih segitu-segitu aja. Iya, masih tapi segitu untuk aja. fasilitas guru di Indonesia menurut Mbak Natasha gimana nih? Fasilitas guru tergantung ya Mas, karena ada beberapa guru tuh yang mengikuti pelatihan. Tapi di pelosok sendiri itu sangat jarang guru yang diberikan pelatihan. Jadi pemahaman tentang tenaga kependidikan dan lain-lain itu masih sangat kurang di pelosok-pelosok sana. Gitu. Kalau di tempat Mbak Natasha fasilitas guru itu masih gimana nih? Wah, kurang banget Mas. Masih seadanya sih. Masih diberi fasilitas yang seadanya. Jadi apalagi teknologi kan Mas, di sana tuh masih sangat kurang. Jadi misalnya ada pembelajaran TIK nih, komputernya kurang. Kalau di SMA kan pasti di satu-satu gitu kan Mas. Kayak di sana ya masih kurang lah. Jadi kalau pembelajaran TIK ya udah materi aja, prakteknya itu nggak ada. Iya. Banyak teori berarti ya? Banyak teori. Jadi ya ketika kita kesini menghadapi teknologi yang ada, bingung. Tapi menurut Mbak Natasha nih, seberapa penting sih guru di Indonesia ataupun di dalam pendidikan itu seberapa penting sih? Penting sekali sih Mas, karena pilar utama pendidikan itu kan guru kan. Kalau misalnya kita belajar tapi nggak ada guru, kita mau belajar dari mana? Jadi sangat penting sih. Harusnya Indonesia lebih bisa menghargai lagi peran guru dan tidak memain-mainkan gajinya. Seperti di negara-negara luar kan sangat menjunjung tinggi profesi guru. Apalagi di Jepang kan Mas, guru tuh sangat dihargai lah. Di Indonesia pun banyak nih kayak murid yang lawan guru juga gitu ya. Banyak banget. Itu ya membuat guru tidak dihargai ya, mungkin seperti itu ya. Nggak dihargai dan dipandang sebelah mata ya, karena itu. Jadi kan gurunya juga kayak udah gaji aku kecil, muridnya nggak itu juga ya, mau gimana lagi, pasti berpengaruh sama motivasinya. Tuh PR buat pemerintah buat kedepannya untuk guru-guru di Indonesia. Pesan-pesan buat pemerintah sama guru-guru yang ada di Indonesia nih gimana nih Mbak Natasha? Menurut opini Mbak Natasha nih? Menurut saya sih untuk pemerintah tolong lebih perhatian sama peran guru dengan menaikkan gajinya, atau tidak setidaknya untuk guru-guru yang di pelosok tolong juga diberikan pelatihan agar orang-orang yang di pelosok itu juga mengalami pendidikan yang sama dengan orang yang di kota gitu. Mbak Natasha, sebelum kita lanjut kita akan iklan dulu, break. Selamat datang. Oke, kembali lagi dengan kita, aku dan Mbak Natasha. Oke, pada kali ini aku nih masih penasaran nih Mbak sama pandangan Mbak Natasha tentang perbandingan penggunaan media teknologi Indonesia dan luar negeri itu perbedaannya gimana sih menurut opini Mbak Natasha? Kalau teknologi di Indonesia sih, aku rasa kurang ya Mas. Kayak ya masih difasilitasinya itu ya nggak semaju di luar negeri. Kalau negeri kan kayak udah maju banget dari
pengajarnya kayak udah modern lah istilahnya. Jadi kayak muridnya itu betul-betul ditargetkan ke satu minat aja. Kalau di sini kan semuanya dipaksain gitu kan Mas. Yeah. Kalau di sana mereka cuma fokus ke satu minat dan mengembangkannya itu sesuai bakat dan passion mereka. Jadi penggunaan teknologinya mereka tuh sesuai bakat dan passionnya juga gitu. Kalau opini aku tadi gitu ya. Kalau menurut Masnya sendiri gimana? Yo, kalau menurut aku sih gini sih Mbak, pendidikan di Indonesia itu kurang ya gara-gara itu sih. Kayak bener yang dibilang Mbak Natasha tadi, kayak semua murid itu harus menguasai ini itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu lebih mengembangkan kayak bakatnya sendiri, fashionnya sendiri gitu. Jadi kalau di Indonesia nih harus bisa matematika, harus bisa ini itu. SD anak kecil udah suruh hitung-hitungan. Padahal anak kecil itu kalau punya bakat sendiri terus dikembangin lebih gampang bisa gitu loh daripada kalau udah dewasa kayak kita gini. Bener, kan lebih anak kecil lebih ibarat nih suruh gambar. Kalau dia udah terlanjur suka gambar ya udah dia bakal gambar terus. Tapi kalau kayak kita nih mau gambar sedikit lihat TikTok udah terlanjur TikTokan sampai tidur. Nge-scroll. Iya. Dan gitu juga sih Mas, jadi muncul persepsi gitu yang pintar itu cuma yang jago matematika. Padahal kan orang punya bidang passionnya masing-masing kan, ada yang jago bahasa Inggris, jago di mata pelajaran lain, tapi ketika dia ini nggak jago matematika, dia dianggap bodoh. Padahal belum tentu yang jago matematika emangnya bisa bahasa Inggris juga. Kan nggak mungkin kan, seorang tuh ada passionnya masing-masing. Jadi di Indonesia masih ya seperti itu lah. Nah, seperti kata pepatah, ikan tidak akan bisa terbang. Betul. Ya, seperti itulah. Segmen berikutnya nih Mbak, kan kemarin sebelum aku ngundang Mbak Natasha nih, aku bikin voting di Instagram nih, buat pertanyaan Mbak Natasha yang dari NTT gini-gini, terus banyak yang titip salam, titip pertanyaan-pertanyaan nih. Nih, untuk pertama ada @cahyonugroho. Pertanyaan adalah, Mbak Natasha gimana nih pas kuliah di Solo? Kuliah di Solo? Iya. Sebetulnya seneng kan Mas bisa keluar dari NTT karena di NTT-nya sendiri itu ada universitas tapi ya jurusannya nggak sebanyak di sini. Rata-rata di sana karena Labuan Bajo kan banyak hotel jadi khusus perhotelan doang. Jadi kita yang mau di passion lain itu nggak bisa. Kayak aku maunya di Ilkom tapi di sana ada perhotelan nggak mungkin kan aku masuk perhotelan. Jadinya pas kesini terus tahu banyak pilihan itu apa sih jurusan yang bisa kita pilih. Jadi menurut aku lebih baik sih di sini. Kayak senang gitu. Mas Cahyo nih, tanya nih, ngerikan ini. Oke nih, Mbak, lagi nih pertanyaan dari @Omar Bakri. Nah, gimana nih tanggapannya Mbak Natasha tentang pendidikan ketika COVID-19 di NTT dan di Solo? Kan katanya Mbak Natasha nih, bapaknya dari ibunya dari Sragen nih. Pasti kan dapat cerita-cerita dari ibunya nih atau saudara-saudaranya. Kalau di NTT sendiri sih mati ya pendidikannya. Bukan mati sih, maksudnya kayak di sini kan masih kayak Zoom, kayak classroom. Tapi di sana itu benar-benar kita tuh fasilitasnya karena fasilitas kurang, jadi cuma disuruh ngerjain soal, terus nanti ke sekolah. Enggak, pokoknya kita nggak pernah ngerasain Zoom dan sebagainya. Jadi ketika di sini baru nge-Zoom, maksudnya tahu kayak ngerasain Zoom. Di sana benar-benar pas COVID itu ya cuma ngerjain, datang, pulang, gitu doang. Oh, berarti Mbak Natasha nih tahu Zoom tuh setelah? Bukan, maksudnya aku tahu, tapi di murid-murid yang lain. Di murid yang lain, maksudnya dilakukannya di sana itu nggak ada. Jadi kalau nge-Zoom itu palingnya cuma OSIS atau sebagainya. Tapi untuk pembelajarannya itu belum diterapkan Zoom-nya. Jadi cuma ngasih tugas-tugas tapi belum dikasih teori-teori gitu? Iya, cuma kayak tugas ini soalnya nih kerjain ya di rumah. Oh besok datang, udah libur lagi 2 minggu. Nanti dapat lagi, libur lagi, kayak gitu doang. Itu emang COVID-19 itu masa-masa paling sulit sih. Iya, masa paling sulit banget. Oke nih, waktunya nih udah lama nih. Pesan-pesan dari Mbak Natasha untuk pendidikan di Indonesia sama guru di Indonesia sama masa depan Indonesia nih gimana nih? Pesan-pesanku sih mohon untuk
pemerintah lebih memperhatikan lagi profesi guru. Gajinya dinaikkan karena guru itu salah satu elemen yang paling penting dalam pendidikan. Kemudian untuk daerah-daerah terpencil mohon lebih diperhatikan lagi sih. Iya. Gitu. Itu untuk pemerintah lebih memperhatikan guru lagi, karena guru itu adalah sebuah aset yang sangat berharga untuk sebuah negara. Karena tanpa guru pun masyarakat kita tidak akan pernah bisa bersekolah dan tidak pernah bisa berpikir yang jernih. Ya. Sampai kapanpun guru akan berguna. Maka dari itu mohon sekali pemerintah kita untuk memperhatikan guru agar guru bisa menjadi semangat lagi untuk mengajar para anak-anak kita nanti. Semoga kedepannya pemerintah lebih mengedepankan gaji guru daripada bidang-bidang lain yang tidak berguna. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Untuk pertemuan pada teks soal ini, aku dan Mbak Natasha akan kuakhiri dengan kata Alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat siang teman-teman. See you next time. Dadah.